Jidan boleh pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Bisa dilanjut Pak Ya. pembelajarannya. Panggil namanya boleh dinyalakan mic-nya, bilang hadir ya. Untuk Awe Chandra Alfianda Hadir Pak. akan kita terus pakai nanti sampai kelas 3. Apalagi nanti di situasi yang kurang baik seperti ini di masa pandemi. Saya lihat di tempat kita juga di Tenggarong banyak sekali yang terkonfirmasi terkena COVID. Jadi saya minta kalian juga hati-hati dalam jika ada urusan di luar rumah supaya nggak terjangkit COVID. Karena bukan kalian aja. Di sini kita masuk ke menerapkan sistem operasi jaringan. Ini baru pertemuan pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi jaringan, lalu membandingkan sistem operasi jaringan. Jadi maksudnya membandingkan ini, saya akan membandingkan pembelajaran tentang sistem operasi. Ya, saya coba mau tanya, ada yang tahu nggak sistem operasi itu apa aja contoh-contohnya? Saya Pak. Ya, boleh. Jidan? Contoh sistem operasi itu pada umumnya biasa digunakan contohnya Windows, Windows, ya boleh. terus Linux, Linux, ya. kemudian Mac OS, Mac, bener. Debian, Debian. dan masih banyak lagi Pak. Oke, jadi ada Windows, ada Linux, ada Debian, ada Mac OS, dan banyak banget yang bisa kita. Sistem operasi itu ada dua. Dia itu ada yang GUI, ada juga yang CLI. Nah, kira-kira yang GUI, siapa yang tahu untuk GUI? Maksudnya apa? Ya, Saya Pak. boleh? Adit? GUI adalah Graphic User Interface yang berfungsi memberikan tampilan yang lebih mudah untuk digunakan. Oke, jadi kalau GUI tadi seperti yang dibilang Adit, kepanjangannya Graphic User Interface. Dia fungsinya untuk memberikan tampilan yang lebih mudah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang kalian lihat sekarang nih. Nih, yang kalian lihat sekarang ini semuanya GUI. Bisa diklik, bisa digunakan. Semuanya mudah untuk dipakai. Nah, tinggal diklik. Semuanya ada tampilannya. Itu GUI. Kalau GUI, ada yang mau nambahkan? Tadi Haikal ada angkat tangan? Jadi? Nggak jadi. CLI. Ada yang bisa? Saya Pak. Nah, ya, Adli. CLI adalah Kotlin Interface. Itu memberikan tampilan dengan kode-kode khusus atau perintah khusus dari sebuah paragraf. Nah, oke, benar. Mungkin saya perbaiki sedikit, bukan paragraf itu, perangkat ya, atau komputer. Nah, jadi kalau CLI itu kepanjangannya adalah Code Line Interface. Dari penjelasannya kode. Nah, jadi isinya adalah perintah-perintah. Ya, jadi mungkin ini jarang kalian temui kalau yang CLI. Kalau yang GUI sudah sering banget. Contoh paling gampang dari CLI, kalian bisa buka CMD. Nah, CMD ini sudah tampilan dari CLI. Jadi kita misal mau buka sesuatu, kita harus menggunakan perintah. Misalnya saya mau ngeping, pakai perintah ping. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau yang di GUI adalah semuanya menggunakan tampilan, tinggal diklik-klik aja. Kalau CLI ini lebih sulit memang penggunaannya. Karena akan dikerjakan dulu, itu ada beberapa soal aja, silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Baik Pak. Oke. Ini langsung kami kerjakan aja Pak. Ya, boleh langsung dikerjakan dari Google Classroom ya. Saya kasih waktu 5 menit.
boleh. Saya ada pernah baca Pak di salah satu website yang di Google tuh, dikatakan di situ tuh kalau Debian itu salah satu distro Linux yang paling bagus Pak. Apa alasannya? Nah, pertama di sini kenapa kita pakai Debian? Satu, dan juga kedua kenapa ya Jidan? Oke Pak, nih saya mau tanya. Apakah Debian 9 itu ialah versi Debian yang paling stabil di antara Debian yang lainnya? Oke, boleh. Jadi dari Jidan ada pertanyaan, Debian 9 tuh sudah stabil atau belum? Jadi kenapa kita pakai? Tadi kan saya sudah bilang, kita di sini pakai Debian 9. Ya bagus, pertanyaannya bagus. Kenapa kita pakai Debian 9, tidak pakai Debian 10? Satu, kenapa saya arahkan untuk Debian 9? Karena referensinya banyak. Kalian bisa cari di internet banyak banget referensi untuk Debian 9. Misalnya saya kasih tugas atau saya kasih sesuatu hal untuk kalian kerjakan, kalau pakai Debian 9, kalian enak carinya. Di YouTube banyak referensi. Di Google banyak sekali referensi. Lalu mau dibilang, Pak, mengapa kita menggunakan Debian bukan sistem operasi jaringan yang lain? Oke, jadi di sistem operasi jaringan kan ada banyak tuh. Tadi yang saya bilang ada Ubuntu, ada Windows Server, ada Linux, ada Kali Linux tuh, ada juga Kali Linux. Mungkin kalau kalian cari-cari di internet, sistem operasi jaringan tuh banyak banget. Yang Kali Linux itu agak menarik sih sebenarnya. Mungkin kalau kalian ada cita-cita pengen jadi hacker. Bapak, apa aja layanan yang ada di sistem operasi jaringan? Oh, jadi layanannya apa-apa aja. Iya, Pak. Jadi kita di sini kan pakai sistem operasi jaringan. Nah, ini sekaligus untuk referensi nanti di minggu-minggu selanjutnya. Di layanannya apa aja. Ini saya lebih fokuskan ke Debian aja ya. Karena nanti kalian bersinggungan sama Debian. Di sini nanti kita ada yang namanya statik. Konfigurasi statik itu gampang banget. Itu hanya untuk mengkoneksikan Debian sama komputer atau perangkat tertentu. Itu seharusnya sudah pernah sering kalian lakukan di komputer Windows. Itu pakai control panel. Nanti di Debian agak sedikit berbeda. Jadi saya minta IP-nya dikuatin. Ya, jadi kalian harus memperkuat IP-nya. Yang kedua, dia nggak ada. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kalian bisa kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Ya, di Google Classroom ada tugas 1. Silahkan dicek. Itu dikerjakan secara individu. Saya kasih waktu 20 menit. Nanti saya minta juga kalian dikumpulkan ya tugasnya ya. Waktunya sudah mau habis. Silahkan dikumpulkan. Kita bahas bersama setelah ini. Saya cek dulu. Sisa yang belum kumpul, sisa Riko. Oke, sudah terkumpul semua. Sekarang kita coba bahas untuk tugas-tugasnya. Jadi tugasnya tadi sudah kalian kerjakan. Nomor 2. Ya Pak. Perbedaannya dari GUI dan CLI yaitu sistem operasi GUI merupakan sistem operasi yang berdasarkan pada tampilan yang mudah untuk digunakan, sedangkan untuk sistem operasi CLI adalah sistem operasi yang berdasarkan pada tulisan atau perintah. Oke, ini mirip sama yang tadi sudah dijelaskan, jadi sudah benar. Ya, saya harap yang lain juga sudah benar jawabannya.
perbedaan dari GUI dan Sistem operasi itu diperlukan karena jika tidak ada sistem operasi itu tidak ada yang mengatur kerja sebuah komputer, Pak. Jadi sama aja kayak manusia itu nggak ada ruhnya gitu. Oke, bagus. Artinya dengarkan saya yang jelaskan di awal ya. Jadi kalau nggak ada sistem operasi, komputer itu nggak bisa bergerak dengan baik dan benar. Sama aja kayak manusia tanpa roh artinya. Oke, benar. Sip. Soal nomor 3, tuliskan kelebihan dan kekurangan pada sistem operasi GUI. Digunakan oleh orang awam, Hmm. tidak perlu untuk mengingat perintah-perintah dasar, Hmm. tampilan yang menarik, Hmm. mudah untuk dipelajari. Oke. Untuk kekurangannya, memakan kinerja hardware lebih besar. Oke. Bekerja di sistem GUI tidak dapat bekerja dengan cepat, Oke. dikarenakan harus menggunakan beberapa tahapan terlebih dahulu. Hmm. Sangat bergantung pada perangkat keras yang ada. Untuk CLI, kelebihannya lebih cepat dalam mengakses suatu hal, sangat mudah digunakan jika sudah biasa menguasai, Oke. tidak memerlukan kapasitas hardware yang besar, akses lebih cepat. Oke. Untuk kekurangannya, sangat tidak ramah dalam penggunaan oleh orang awam. Tampilan yang tidak menarik, masih menggunakan perintah atau teks saja. Oke, sip, sudah sempurna, sudah benar. Jadi kalau GUI tadi seperti yang dibilang kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama jelas lebih berat, lebih berat, perangkatnya lebih berat dalam penggunaan. Jadi resource-nya lebih besar. Untuk kelebihannya ya lebih mudah digunakan karena semuanya tampilan. Untuk CLI seperti yang tadi lebih ringan. Lalu yang kekurangannya susah untuk digunakan oleh orang awam karena harus hafal sama. Ya Juitan nomor 5. Iya, Pak. Sistem operasi Debian merupakan sistem operasi berbasis Linux yang berarti open source, sehingga memiliki banyak sekali software pendukung yang dapat diinstal secara gratis dan juga menunjang pekerjaan terutama pada pekerjaan server komputer. Dan kegunaan dari menggunakan Debian ini kita bisa membuat banyak hal pada sebuah jaringan. Contohnya adalah seperti melakukan DHCP server dan klien, bisa membuat web server, mail server, melakukan pengaturan proxy, dan lain-lain. Oke, sip. Sudah benar. Jadi seperti yang dirangkumkan di sebelumnya, ini seperti rangkuman dari penjelasan di PowerPoint tadi ya. Jadi sistem operasi Debian itu apa aja yang bisa digunakan, sehingga kita bisa manfaatkan nanti. Nah, itu yang akan kita gunakan nanti di minggu-minggu pertemuan selanjutnya. Ya, saya harap sudah siap. Jadi untuk hari ini, kalian boleh 10 sudah melakukan instalasi Windows 7 sama Windows 10 seharusnya. Jadi kita akan melakukan instalasi Debian di kelas 11 ini. Jadi melakukan instalasi tahapan-tahapan dari dasar sampai selesai. Mungkin akan ada sedikit konfigurasi tapi statik aja untuk pengujian apakah Debian-nya sudah lancar atau tidak. Ya, jadi nanti di kelas 11 ini fokus kita akan banyak di Debian untuk administrasi sistem jaringan. Ya, jadi seperti yang dibilang tadi, Debian bisa ngapain aja. Kita bisa buat statik, bisa bikin DNS, bisa bikin web server, bisa bikin mail. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti di kelas 11 ini. Jadi saya minta kesiapannya diperkuat lagi. Nah, setelah ini, nanti setelah kelas selesai, saya akan saya absen terakhir sebelum ditutup, mengecek apakah siswanya masih lengkap atau tidak. AW Andra, hadir? Masih hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Aji Ardi? Hadir, Pak. Oke. Asegaf? Hadir, Pak. Oke. Dina? Hadir, Pak. Ya. Haikal? Haikal? Hadir, Pak. Ya. Haikal, bagaimana Haikal? Masih? Iya, Pak. Oke, sudah aman. Imelda? Nanti saya cek lagi ya. Jadi kerjakan post test yang ada di Google Classroom. Saya kasih waktu 5 menit sama seperti di pretest. Langsung ke Google Classroom berarti ini, Pak. Ya, boleh. Langsung masuk ke Google Classroom, dipilih yang post test, dikerjakan.
nanti saya taruh di Google Classroom untuk penugasannya. Terus LKPD juga akan saya letakkan di Google Classroom. Silahkan kalian cek nanti untuk pengerjaannya. Itu dikumpulkan di minggu depan. Jadi bukan dikumpulkan sekarang juga. Ya, terakhir silahkan Jidan sebagai ketua kelas boleh ditutup dengan doa lagi. Oke, baik Pak. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke. Ya, makasih Jidan. Jadi saya minta, ini sudah bagus sekali pembelajaran kita di minggu ini. Saya harap di minggu depan juga ya mungkin Tri nanti bisa dicek untuk koneksi jaringan dan lain-lain. Dan teman-teman bisa bantu untuk ngasih informasi ke Tri, pembelajarannya apa aja. Nanti saya juga akan komunikasikan dengan Tri melalui chat apa yang akan dilakukan. Jadi di minggu depan saya minta sudah siap untuk pembelajaran selanjutnya. Saya harap bisa lebih baik lagi daripada minggu ini. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih. Boleh keluar dari Google Classroom ya. Ya, selamat pagi. Pagi Bapak. Pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, boleh.